Oh, hidup kamu motornya juga siap baru paling mulai. Betul gede tuh ada sini. Siap. Oh, tuh. Di bareng tuh. Ini Pak Kapolres. Iya, ada dalam jelas. Baik, terima kasih rekan-rekan. Om Swastiastu. Ya, hari ini kita melaksanakan press release perkara dugaan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum sehingga mengakibatkan luka sebagaimana dimaksud dengan pasal 170 KUHP yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan Bisma, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Ya, seperti mungkin rekan-rekan insan media ketahui bahwa ya, hal ini juga menjadi perhatian publik karena diunggah oleh tokoh masyarakat karena ada masyarakat melapor terkait penanganan. Jadi memang saya ingat betul peristiwa ini bahwa begitu kami mendengar kejadian peristiwa pengeroyokan ini, kami langsung turun ke TKP langsung dan mengamankan para pihak ini langsung karena ada informasi membawa senjata tajam, bahwa bahkan ada insan media juga yang turut terjun langsung pada saat kejadian hari itu. Dan ini juga ramai di media sosial, sehingga hari ini kita rilis dan menyampaikan hasil penyidikan, rangkaian penyidikan yang telah kita lakukan. Nah, ini akhirnya kedua belah pihak saling melapor. Jadi yang pihak pertama melaporkan, yang pelapornya atas nama Made Aryani Isnawan ini, ya, pasal yang dilaporkan adalah pasal 170 tentang pengeroyokan. Dengan korbannya Bapak Pak Ketut Nur dan Arya Pradipte Yasyojo. Nah, kami sudah tetapkan 3 tersangka, yaitu Putu Rudi Arte dan Koman Kin Windare. Yang ketiga Putu Agus Alit, dengan barang bukti yang berdasarkan hasil visum dan keterangan saksi-saksi. Yang berikutnya ada 2 LP juga pada tanggal 12 Mei, ya, pelapor Putu Rudi Arte dengan pasal tersangkaan juga 170 dengan korban Putu Rudi Arte alias Rodi dengan tersangka Pak Ketut Nur dan Arya Pradipte. Barang bukti pisau head reperto, senjata tajam berupa pisau belati. Jadi kronologisnya adalah bahwa pada awal kejadian dikarenakan ini berdasarkan hasil penyidikan, ya, hasil pemeriksaan saksi-saksi. Awal kejadian dikarenakan masalah hutang piutang antara korban dan pelaku. Ya, begitu juga sebaliknya, berawal dari ayah saudara Putu Rudi Arte alias Rodi yang bernama Ketut Astawa alias Ketut Bodo meminjam uang kepada saudara Kadek Mulia sebesar 20 juta rupiah pada tahun 2022. Dikarenakan orang tuanya tidak bisa mengembalikan uang, diberikanlah sertifikat kepada Kadek Mulia untuk dicarikan uang dengan tujuan bisa melunasi hutang orang tuanya. Namun setelah diberikan sertifikat, ternyata dicarikan uang sebesar 50 juta. Ya. Yang dimana Kadek Mulia menggunakan 20 juta sehingga utang orang tua Pak Rodi lunas.
dan saudara Pak Ketut Nur menggunakan 30 juta tanpa sepengetahuan saudara Putu Rudiarto alias Rodi. Karena sudah bertahun-tahun sertifikatnya tidak dikembalikan dan rumah Putu Rudiarto alias Rodi mau dilelang. Akhirnya saudara Rodi mencari saudara Pak Ketut Nur dengan tujuan mempertanggungjawabkan sertifikat saudara Rodi agar ditebus. Namun setelah dicari-cari ke rumahnya, selalu marah-marah sehingga terjadi perselisihan paham dan pengeroyokan. Jadi kronologis kejadian itu kalau nggak salah ada 3 di TKP di hari itu. Yang pertama berawal dari tadi hari Rabu 8 Mei pukul 16.30. Saudara Rodi datang ke rumahnya saudara Ketut Nur yang beralamat di Jalan Ngurah Rai nomor 23, Kelurahan Gendran, Kabupaten Buleleng. Yang sebelumnya saudara Rodi dengan saudara Ketut Nur ini sudah saling chat melalui WhatsApp terkait dengan saudara Ketut Nur yang mempunyai hutang kepada saudara Rodi. Setelah sampai di rumah saudara Ketut Nur, tiba-tiba saudara Ketut Nur dengan nada keras untuk menunda pembayaran hutang tersebut. Kemudian saudara Rodi dengan Ketut Nur terjadi cekcok mulut dan kemudian saudara Ketut Nur menggrip leher saudara Rodi dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian juga sempat saling pukul. Setelah itu atas kejadian tersebut saudara Rodi mengajak berkelahi saudara Ketut Nur di tempat lain. Dan kemudian saudara Ketut Nur menyanggupinya dan saudara Ketut Nur berboncengan dengan saudara Rodi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo ke arah Jalan Bisma, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Kabuleng. Jadi mungkin saling tantang ini mereka satu kendaraan yang mengendarai sepeda motor saudara Rodi yang dibonceng saudara Ketut Nur. Jadi mereka satu kendaraan. Nah, dengan adanya hal tersebut, saksi Razak berboncengan dengan saudara Jojo mengikuti saudara Rodi dan Ketut Nur dari belakang. Pada saat di Jalan Bisma, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Kabupaten Buleleng, saudara Ketut Nur memukul berkali-kali di bagian kepala saudara Rodi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian. Setelah itu dibalas oleh saudara Rodi dengan cara juga memukul berkali-kali di bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian. Jadi mereka bergumul. Begitu Jalan Bisma, di belakang, motor berhenti, bergumul lah, saling pukul. Nah, kemudian secara bersamaan saudara Arya Pradipta alias Jojo mendorong dengan keras dengan menggunakan tangan kanan sedikit mengepal di sebelah dada kanan saudara Rodi karena dari belakang menyusul. Nah, selang beberapa menit datang saudara Manfi Ketut Alif dengan mengendarai sepeda motor. Setelah itu Manfi bersama Ketut Alif turun dari sepeda motornya kemudian mengejar saudara Ketut Nur yang memegang senjata tajam pada saat berada di bawah tiang gardu listrik. Ketut Nur dipukul secara bersamaan oleh Mang Pin dan saudara Rodi. Pada saat Ketut Nur dengan saudara Rodi dalam posisi bergulat saling pukul, kemudian saudara Jojo memukul dengan saudara Rodi. Setelah itu Arya Pradipta melindungi dengan cara memeluk saudara Ketut Nur. Nah, kemudian Arya Pradipta alias Jojo dipukul oleh saudara Mangpin dan Rodi dan saudara Arya. Nah, adapun peran-peran tersangka sebagai berikut, yaitu Putu Rudiarto alias Rodi dengan Ketut Nur yang berperan saling pukul pada saat posisi bergulat. Mereka juga saling memukul satu sama lain. Ya, saudara Arya Pradipta alias Jojo juga memukul saudara Rodi. Pemangpin berperan memukul Ketut Nur alias
dan Ari Pradipta Jojo. Sekutu Agus Salim juga berperan memukul Ari Pradipta Jojo. Jadi terhadap kelima tersangka saat ini dilakukan penahanan berdasarkan laporan masing-masing, karena dari hasil penyidikan secara material perbuatannya masing-masing bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana di pasal 170 KUHP. Untuk karena secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain di muka umum yang mengakibatkan luka dengan ancaman penjara 7 tahun. Ya, demikian dapat kami sampaikan. Jadi yang kemarin viral oleh salah satu tokoh di Kabupaten Buleleng itu, saya ucapkan terima kasih. Itu ini saat ini bahwa di media sosial di era teknologi ini juga bagian daripada ya kritik, ini juga cemeti untuk Polres Buleleng untuk bekerja segera menegakkan hukum dengan tegas. Kami sudah juga konfirmasi kepada dari hasil penyidikan dari Kasih Propam juga saya sudah perintahkan, karena di medsos itu disampaikan ada backing. Ternyata setelah dari pendalaman tidak ada backing, itu hanya asumsi atau persepsi saja. Jadi kami sudah melakukan pendalaman, kami dan cek. Jadi kita tidak ada yang membackingi hal seperti ini, bahwa kita juga justru malah merespon cepat. Di hari itu juga kita melakukan pengamanan terhadap masing-masing yang terlibat. Yang sakit kami jenguk di rumah sakit keadaannya, yang tidak sakit kami amankan, termasuk juga barang bukti hari itu juga sudah kami amankan. Ya, ini masyarakat juga harus bersabar karena ini butuh proses. Kami juga mendudukkan perkaranya dengan seimbang-seimbangnya seperti apa kejadian sesungguhnya. Jadi mungkin barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan masyarakat Buleleng dan juga telah perhatian terhadap penanganan perkara ini. Apa yang kami rilis, kami sampaikan, itu sudah berdasarkan hasil penyidikan atau keterangan-keterangan yang kami kumpulkan pada saat proses penyidikan. Terima kasih. Ya. Yang akhiri dengan para Santi, Om Santi 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 Om. Tegang-tegang. Pak sehat?